Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf, perasaan suuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya, tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita pahami ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Apalagi saat-saat terakhir Pak Menteri Agama, mohon maaf, ini kedua kali saya bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak sama sekali. Tidak ada sifat alih tahir mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balances, maka saya hanya ingin bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mestinya menurut saya dengan DPR itu fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jernih untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng, Pak. Karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama. Perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah. Seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis, Pak. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf, perasaan suuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya, tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami ini suara yang mendukung kami orang-orang kecil.
Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di forum yang terhormat ini. Nah, dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita pahami ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami Pak berhadapan dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi Pak Ali Tahir, perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu. Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu. Referensi-referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam, mau Islamofobia, menghardik umat Islam, dan tolong lihat ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia semata. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit, Pak. Luar biasa. Saya baru habis takziah dengan Pak Mali Fajar, almarhum Mali Fajar, baru sampai. Banyak orang kerubuti saya. Kok bisa begitu Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik, Pak. Pak Menteri orang baik. Cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalannya radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Penegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme begitu kuat. Sementara orang menangis, orang menderita di atas tanah air sendiri. Nah, oleh karena itu paling mudah membangun bangsa ini jika intoleransi ini harus dimulai. Pertama adalah tegakkan keadilan. Yang kedua, sayangin orang miskin. Kurangin kesenjangan sosial ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah, baru radikalisme. Radikalisme terjadi apabila tiga faktor-faktor tadi bisa dijalankan dengan baik. Baru terakhir itu baru terorisme. Jadi kalau saudara menteri menganggap semua para mubalik ini adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme, saya tidak mau bicara apa lagi. Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Yang tujuannya adalah mendengarkan orang membaca Quran, kita mengamalkan isinya, berfaedah, agar membangun kekuatan spiritualitas dan juga membangun kekuatan horizontal. Oleh karena itu menurut pandangan saya Pak Ketua, Pak Yandri, marilah kita rekonstruksi, reformulasi fungsi-fungsi agama, baik itu fungsi menyangkut masalah pembinaan internal umat beragama, antar umat beragama, dengan antar umat beragama pemerintah, mesti kita bangunkan kembali. Tidak boleh membangun bangsa ini penuh dengan prasangka. Kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, Pak Menteri, Anda bicara fungsi lebih berarti dibicarakan soal radikalisme, yakinlah itu. Anda sangat berharga kalau bicara soal fungsi agama dan fungsi pendidikan itu dalam perspektif dakwah, Pak. Kami suka mengalami suka duka berdakwah di lapangan. Suka duka, Pak. Tapi kami tetap berjalan. Nah, oleh karena saya menghimbau Pak Ketua, menurut saya sependapat jika hari ini kita tidak lagi membicarakan anggaran dulu, clearkan dulu anggaran, supaya fokus programnya, money follow function, money follow value, dan money follow macam-macam itu di-clearkan dulu, baru setelah itu kita bicarakan rapat berikutnya.